Hai semua, Assalamualaikum. Nah, pada video kali ini aku mau buat resep olahan kacang tanah untuk lebaran ya. Untuk resep yang pertama, kita mau buat kacang bawang rasa mente ya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama, di sini sudah ada 1 kilo kacang tanah kupas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ada 2 sendok teh garam, ada 10 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Ada sekitar 10 lembar daun jeruk purut. Lalu kita ada 1 liter air putih ataupun air biasa ya teman-teman. Dan ada 10 siung bawang putih yang sudah kita iris tipis. Nah, ini sudah kita rendam dengan air dan juga sedikit garam ya teman-teman, supaya nanti pada saat digoreng bawang putih tidak mudah gosok. Dan ada 1 bungkus santan kara. Di sini sudah kita sediakan 1 panci ukuran besar. Langsung aja kita masukkan santan karanya. Kalau teman-teman nggak suka pakai kara, teman-teman boleh ganti pakai santan kelapa segar. Kemudian langsung aja kita masukkan semua bahannya. Ini kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita masukkan juga kaldu ayam bubuknya. Dan juga 2 sendok teh garam. Nah, kalau teman-teman lebih suka asin boleh ditambahkan sedikit lagi garamnya. Kalau kita masukkan aja 1 liter air. Dan ini akan kita aduk-aduk supaya bumbunya itu tercampur merata sama airnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan daun jeruk purutnya. Nah, untuk daun jeruk purutnya ini kita buang batangnya supaya aromanya lebih keluar ya teman-teman. Nah, untuk daun jeruk purutnya ini juga opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka, teman-teman boleh di-skip untuk daun jeruk purutnya. Daun jeruk purut ini hanya sebagai penambah aroma aja ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita masak santannya ini, kira-kira sampai mendidih gitu. Ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya bumbunya tuh cepat tercampur dan tidak mengendap di bawah. Kalau sudah mendidih, langsung aja kita masukkan kacang tanah kupasnya. Sebelumnya kacang tanahnya sudah kita cuci sampai bersih ya teman-teman, kira-kira sampai airnya itu atau warna airnya tuh jernih. Kemudian ini akan kita masak sampai empuk kacangnya ataupun sampai airnya menyusut. Nah, ini akan saya tutup sebentar. Nanti kalau sudah mendidih airnya langsung aja kita buka dan kita biarkan. Nah, ini kacangnya sudah setengah matang gitu ya teman-teman. Kacangnya sudah mengembang menjadi besar-besar gitu. Dan ini airnya sudah menyusut, tinggal sedikit. Langsung aja kita matikan kompornya dan kita diamkan sebentar. Selanjutnya ini siap kita angkat atau kita tiriskan, dan ini siap kita goreng ya teman-teman. Nah, kalau sudah panas kita akan goreng bawang putih yang sudah kita rendam dengan garam dan air. Ini kalau kita rendam dulu bawang putihnya pakai air dan garam, ini tidak mudah gosong ya teman-teman. Warnanya tetap cantik dan coklat keemasan gitu. Dan bawang putihnya ini kita goreng sampai benar-benar matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Sambil sekali-sekali diaduk-aduk ya teman-teman, supaya matangnya merata dan coklatnya itu merata. Nah, ini langsung aja kita angkat bawang putihnya. Jangan terlalu gosong karena nanti dia akan berubah warna sendiri. Selanjutnya langsung aja kita goreng kacang tanahnya. Kita goreng secukupnya aja. Dan ini kita goreng kacangnya sampai matang, sampai garing gitu ya teman-teman, sampai warnanya kecoklatan juga. Dan untuk menggoreng kacangnya ini apinya nggak boleh terlalu besar, maksud saya. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Menggoreng kacang ini emang harus sabar ya teman-teman, agak lama gitu karena kita gunakan api kecil. Tapi itu tujuannya biar nanti kacangnya matang sempurna, tetap kriuk, dan dia nggak mudah gosong. Nah, untuk menggoreng kacang ini jangan lupa untuk sesering kali diaduk-aduk supaya matangnya merata dan dia nggak gosong di bawah ya teman-teman. Dan ini warnanya sudah cantik banget kacangnya. Warnanya udah coklat keemasan gitu. Langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Nah, kalau sudah siap digoreng nih teman-teman, boleh letakkan di nampan supaya lebih cepat dingin. Dan setelah itu teman-teman boleh taburkan
bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, gurih gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh coba di rumah ya. Untuk resep yang kedua, kita mau buat kacang telur manis yang rasanya manis dan gurih ya. Ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada 250 gram kacang tanah, ada 250 gram tepung terigu, ada 1 sendok makan margarin cair, ada 1 sendok teh garam, ada 1 butir telur ayam utuh, lalu ada 100 gram gula pasir sudah dihaluskan. Langsung aja ke prosesnya. Pertama-tama kita masukkan gula pasir sekitar 100 gram, lalu kita masukkan garamnya 1 sendok teh, lalu kita masukkan juga 1 butir telur, lalu ini kita aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan margarin sudah kita cairkan. Oh ya, di sini saya ada tips ya teman-teman. Kan kita di sini menggunakan margarin cair. Kalau kita kelamaan ngaduk, nanti adonannya ini akan menjadi kental ataupun beku. Nah, tipsnya itu biar nggak keras dan beku, teman-teman bisa letakkan air panas di bawahnya, di bawah mangkok adonan ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 2-3 sendok makan adonan telurnya ke atas kacangnya, lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita siapkan wadah yang lain. Nah, di sini kita masukkan tepung sedikit aja, lalu kita tuangkan kacang yang sudah kita lumurin dengan telur tadi. Nah, ini kita masukkan sedikit aja teman-teman, kita bentuk sedikit aja. Lalu kita tambahkan tepungnya, tepung terigunya maksud saya. Lalu kita putar-putar seperti ini supaya menyatu dan tidak menggerindil ataupun menggumpal. Selanjutnya kita ambil kacangnya sampai kita ayak seperti ini. Nah, ini adalah hasil penepungan yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita lakukan penepungan yang kedua. Kita masukkan kembali adonan telurnya sekitar 2-3 sendok makan atau 4 sendok makan, kira-kira sampai kacangnya itu terbalurin dengan telur. Selanjutnya, ini kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita ambil kacangnya sedikit, lalu kita taburin dengan tepung terigu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tepungnya menempel di kacangnya ya teman-teman. Jika ada yang menempel, teman-teman boleh pisahkan dengan tangan seperti ini. Nah, lakukan proses ini sampai selesai teman-teman, dan lakukan sampai penepungan 3-4 kali. Nah, ini adalah penepungan yang kedua, hasilnya lebih besar ya. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, di sini saya tambahkan margarin 1 sendok makan. Tujuannya biar nanti hasilnya tuh lebih rapuh, lalu dia tidak menyerap minyak ya teman-teman. Kalau sudah panas, langsung aja kita goreng kacangnya. Setelah dimasukkan di minyak panas, jangan langsung diaduk-aduk ya teman-teman, supaya kacangnya itu atau tepungnya itu nggak rusak ataupun tidak hancur. Lalu ini kita goreng sampai kacangnya matang dan berubah menjadi kecoklatan. Jangan terlalu lama ya teman-teman, karena ini mudah sekali gosong. Tapi teman-teman nggak usah takut kacangnya nggak matang, ini sudah dipastikan matang ya teman-teman. Kalau sudah dingin, dia bakalan rapuh banget dan garing gitu. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung aja kita angkat lalu kita tiriskan. Oke, selesai teman-teman. Ini mudah banget dan hasilnya itu enak banget, manis-manis gurih gitu. Pokoknya teman-teman wajib coba karena caranya itu mudah banget dan bahannya gampang banget didapat. Untuk video yang selanjutnya, di sini aku mau buat kacang telur ataupun kacang kribo ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Di sini aku sudah ada 3 siung bawang putih. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu ini akan kita ulek sampai bumbunya halus ya. Kalau sudah halus, langsung aja kita sisihkan untuk bumbunya. Selanjutnya kita akan siapkan wadah, lalu kita masukkan 2 butir telur ayam utuh.
Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukkan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian ini akan kita kocok lepas ya teman-teman. Nah, agar lebih tercampur merata lagi, di sini saya akan kocok menggunakan whisker. Kemudian kita akan tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Nah, untuk ukurannya di sini saya menggunakan sendok makan peres ya teman-teman, jangan terlalu monjo untuk tepungnya. Lalu kita masukkan juga 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita masukkan juga gula pasir sekitar 5 sendok makan. Kemudian ini akan kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur merata kira-kira penampakannya seperti ini, langsung aja kita masukkan untuk kacang tanahnya. Untuk kacang tanahnya di sini saya menggunakan setengah kilo kacang tanah ya teman-teman. Ini kita masukkan secara bertahap aja, kita aduk-aduk. Selanjutnya di sini saya akan masukkan setengah sendok makan margarin. Tujuan kita tambahkan margarin supaya kacang telurnya tuh lebih renyah dan lebih gurih ya teman-teman. Jadi ini akan lebih tahan lama. Dan kacang tanahnya juga nggak gampang berminyak ya. Kalau sudah, kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas langsung aja kita goreng untuk kacang telurnya. Ini kita masukkan lalu sambil kita aduk-aduk supaya dia terpisah ya teman-teman. Nah, untuk apinya sendiri kita gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar ya teman-teman, biar kacang telurnya nggak mudah gosong. Dan ini kita masak sampai kacang telurnya matang ataupun berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, ini kacangnya sudah berubah warna dan sudah matang, langsung aja ini kita angkat ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman kalau kacangnya baru diangkat mungkin dia belum nampak garing ya teman-teman ataupun kelihatan masih melempem. Tapi nanti ketika dingin kacangnya itu ataupun tepungnya dia akan kriuk ataupun garing ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk kacang telurnya. Ini dijamin enak banget dan ini garing banget, crispy dan juga ini tahan lama ya.